Berdasarkan pemahaman Anda, jelaskan mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan apakah itu mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu sendiri. Jawabannya, lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut karena di dalam lingkungan terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, dan makhluk hidup dengan lingkungan dalam hal pemenuhan segala kebutuhan. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu sendiri karena pada saat aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup dapat menjadi gangguan atau tekanan. Kemudian, lingkungan mampu menjaga keseimbangannya atau mampu mengatasi gangguan agar tetap terjaga. Nomor 2. Jelaskan daur nitrogen pada bagian berikut. Tahap pertama, daur nitrogen adalah transfer nitrogen ke atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Untuk tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologi digunakan oleh produsen atau tumbuhan diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk hidup pengurai merombaknya menjadi gas amoniak dan garam amonium yang larut di dalam air. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh Nitrobakter. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut dengan denitrifikasi. Nitrogen yang diperlukan adalah dalam bentuk senyawa, bukan dalam bentuk unsur. Senyawa nitrogen diperoleh ketika petir keluar dan menyebabkan nitrogen bersenyawa menjadi nitrat. Selain melalui petir, dapat melalui bakteri Rhizobium yang bersimbiosis pada tumbuhan kacang-kacangan yang membentuk bintil akar. Tumbuhan menyerap nitrat dari tanah untuk dijadikan protein, lalu tumbuhan dimakan oleh konsumer. Konsumer senyawa nitrogen pindah ke tubuh hewan. Urin, bangkai hewan dan tumbuhan mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi amonium dan amonia. Bakteri Nitrosomonas mengubah amonia tersebut menjadi nitrit. Kemudian bakteri Nitrobakter mengubahnya menjadi nitrat. Kemudian nitrat ini diserap oleh tumbuhan. Proses perubahan nitrit menjadi nitrat disebut nitrifikasi. Perubahan nitrit atau nitrat menjadi nitrogen bebas disebut dengan denitrifikasi. Nomor 3, jelaskan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan gambar piramida jumlah, di mana pada piramida tersebut adanya penurunan jumlah energi secara bertahap dari tropik terendah ke tropik di atasnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hanya sejumlah makanan tertentu yang bisa dimakan oleh organisme trofik di atasnya. Kedua, beberapa makanan yang sulit dicerna dibuang dalam kondisi sedang mengandung energi kimia. Yang ketiga, sebagian energi kimia dalam bahan makanan yang bisa disimpan dalam sel dan sebagian lebih lainnya untuk memainkan cara hidup. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deforestasi, uraikan juga penyebab, dampak, dan penanggulangannya. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon sehingga
Lahannya dapat digunakan atau dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian dan perkebunan. Kemudian ada juga peternakan atau pemukiman. Di antara 15-18 juta hektar hutan, tanah seluas Bangladesh dimusnahkan setiap tahun. Faktor utama terjadinya deforestasi adalah konveksi pertanian, kebakaran hutan, illegal logging, dan penggunaan kayu bakar. Deforestasi umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan yang disengaja ataupun yang terjadi secara alami. Hutan adalah ekosistem kompleks yang berpengaruh terhadap hampir seluruh spesies yang hidup di bumi, sehingga tutupan hutan yang berkurang atau bahkan hilang bisa menyebabkan bencana skala lokal maupun global. Untuk dampak deforestasi adalah hilangnya keragaman hayati. Hutan memiliki lebih dari 80% keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, hutan hilang, maka kita pun akan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang kedua, erosi. Tanah yang tidak tertutup oleh vegetasi hutan akan lebih mudah mengalami pengikesan. Akibatnya, tingkat kesuburan tanah akan berkurang. Yang ketiga, siklus air terganggu. Hutan yang hilang akan mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh pohon. Hal ini mengakibatkan pada iklim cuaca yang berubah menjadi lebih kering karena curah hujan yang akan semakin berkurang. Untuk penanggulangannya bisa dilakukan dengan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Kemudian mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik. Yang keempat, melakukan pengolahan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk, faktor apa saja yang mempengaruhinya, serta jelaskan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhinya yaitu mortalitas atau kematian, yang kedua natalitas atau kelahiran, yang ketiga perkembangan jumlah penduduk, yang keempat migrasi atau persebaran penduduk. Cara memperkirakan jumlah penduduk pada masa yang akan datang dengan berasumsi pada kelahiran, perkembangan penduduk, kematian, dan migrasi dapat diperhitungkan pada rumus ini. PN sama dengan P0 dikali 1 tambah R dipangkat N. Dengan keterangan PN adalah penduduk pada tahun N, P0 penduduk pada tahun awal, 1 adalah angka konstanta, R adalah angka pertumbuhan penduduk atau dalam persen, N adalah jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun N. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat 20 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk per tahun adalah 2%. Berapakah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2024? Rumusnya, PN sama dengan P0 dikali 1 tambah R dipangkatkan dengan N. 20 juta dikali 1 ditambah 2% dipangkatkan 4. 20 juta dikali 1 ditambah 2%, kemudian dipecahkan menjadi 2 dibagi 100, hasilnya 0,02 dipangkatkan 4. 20 juta dikali 1,02 pangkatkan 4, 20 juta dikali 1,082432, hasilnya 1.648.644 jiwa.
Jadi, proyeksi penduduk Indonesia untuk tahun 2004 dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2% per tahun adalah 21,6 juta jiwa.